Baiklah, perkenalkan nama saya Yohanes, NPM 202031007, jurusan Agroteknologi. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaian bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki pesan sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang dikatakan santun dan atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Dan menurut para ahli, yaitu Walija 1996 nomor 4, mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Dan seorang dikatakan memiliki kemampuan berbahasa apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses yang harus dilalui dalam berbahasa. Dan berbahasa ialah ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama, keterampilan yang paling mendasar ialah menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak melalui mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya melalui TV, radio, dan lain-lain. Kedua, keterampilan berbicara. Pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang mampu melakukan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati seorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Ketiga, membaca. Pusat memperoleh berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan memperoleh apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Tahap keterampilan terakhir ialah menulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Jadi contoh yang meliputi dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu contohnya saat saya pergi ke kafe. Jadi di sana saat saya memasuki kafe, saya langsung disambut oleh pelayan dan pelayan tersebut berbicara kepada saya. Itu sudah termasuk dalam keterampilan berbicara. Selanjutnya saya diberi daftar menu dan saya membaca menu-menu tersebut. Itu sudah termasuk dalam keterampilan membaca. Sesudah saya membaca menu-menu tersebut, saya berbicara kepada si pelayan untuk memesan dan si pelayan mendengar dan menulis pesanan saya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.